wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, di video kali ini materi matematika yang akan dibahas masih tentang bab bentuk aljabar. Nah, yaitu akan kita bahas operasi hitung bentuk aljabar. Di video sebelumnya sudah dibahas penjumlahan dan pengurangan, tapi nanti akan kita review kembali dan akan dilanjutkan perkalian dan pembagiannya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut contoh untuk operasi hitung penjumlahan atau pengurangan yang berbeda dari contoh yang sebelumnya, supaya kakak paham cara-cara menyelesaikan bentuk-bentuk penjumlahan aljabar. Contohnya, soalnya tentukan jumlah dari 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6 dan negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Jadi ada dua bagian, ini kita harus jumlahkan. Seperti apa caranya? Jadi kita kurungkan kedua bagian itu lalu dijumlah. Nah, selanjutnya dipisahkan. Selanjutnya kita buka kurungnya ya, supaya tandanya menjadi satu. Maka hasilnya 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6 ditambah negatif 7x kuadrat ditambah 8x ditambah, karena operasi utamanya adalah ditambah, negatif 14. Nah, jadi 14 ini kan sebelah kirinya tanda pengurangan. Kalau kita pisah, maka 14 ini bernilai negatif. Berikutnya masih sama ya Kak, ketentuan untuk penjumlahan pengurangan harus dikelompokkan suku-suku yang sejenisnya. Maka menjadi 12x kuadrat ditambah negatif 7x kuadrat. Ini sudah terlihat ya suku-suku mana yang sejenis, sudah Bu Nurul beri warna masing-masing. Lalu dikurang 9x ditambah 8x ditambah 6 ditambah negatif 14. Kalau sudah terkelompokkan seperti ini, tinggal kita hitung hasilnya. Yang dihitung adalah koefisiennya. 12x kuadrat dikurang 7x kuadrat. 12 dikurang 7, 5x kuadrat. Negatif 9 ditambah 8x. Negatif 9 ditambah 8, negatif 1x. 6 ditambah negatif 14, negatif 8. Nah, lalu untuk x ini kan koefisiennya 1, tidak perlu ditulis ya. Maka hasil akhirnya menjadi 5x kuadrat dikurang x dikurang 8. Atau untuk cara yang kedua yang bisa kakak gunakan dengan cara susun ke bawah. 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6, kita tulis dulu. Lalu di bawahnya negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Posisinya disesuaikan ya dengan sukunya yang mana yang sejenis. Selanjutnya tinggal jumlahkan ya. Seperti penjumlahan pada bilangan-bilangan umumnya gitu Kak. 12x kuadrat ditambah negatif 7x kuadrat. Nah, 5x kuadrat. Lalu negatif 9x ditambah 8x, negatif 1x. 6 ditambah negatif 14, negatif 8. Tadi 1 tidak perlu ditulis, sehingga hasil akhirnya 5x kuadrat dikurang x dikurang 8. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Soalnya adalah kurangkan 5r dikurang 3s dari 9r dikurang 6s. Nah, hampir sama kayak tadi, ada dua bagian. Tapi ini diminta mengurangkan. Mana dikurang mana? Hati-hati kalau kalimatnya seperti ini. Jadi yang sebelah kanan dikurang dengan yang sebelah kiri. Ya, maka menjadi dalam kurung 9R dikurang 6S dikurang dalam kurung 5R dikurang 3S. Nah, kita buka kurungnya. Menjadi 9R dikurang 6S dikurang 5R dikurang negatif 3S. Ya, tanda utamanya dikurang, lalu ini 3S sebelah kirinya tandanya pengurangan. Kalau dipisah berarti 3S ini bernilai negatif. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. 9R dikurang 5R dikurang 6S dikurang negatif 3S. 9R dikurang 5R 4R, negatif 6S dikurang negatif min ketemu min, jadi ditambah 3S. Maka hasil akhirnya 4R negatif 6 ditambah 3, negatif 3S. 4R dikurang 3S. Bisa juga menggunakan cara susun ke bawah. 9R dikurang 6S kita tulis dulu, lalu di bawahnya 5R dikurang 3S. Posisinya disesuaikan dengan suku yang sejenisnya yang mana.
Lalu kita tulis tanda pengurangannya, tinggal dihitung saja. 9R dikurang 5R, 4R. Negatif 6S dikurang negatif 3S. Negatif 6 ditambah 3, jadi negatif 3S. 4R dikurang 3S, inilah hasil akhirnya. Sama ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, ketentuan-ketentuannya hampir sama. Yang dihitung adalah angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah, lalu untuk A kali B ini tuh sama saja A titik B untuk penulisannya. Nah, hasilnya itu AB atau bisa juga BA. Ini sifat komutatif ya, mau dibalik artinya sama. Pokoknya simbol perkalian bisa menggunakan X, bisa juga menggunakan titik, atau tidak perlu ada simbol apapun. Itu artinya kali. Untuk bagi A dibagi B itu sama juga A per B. Nah, selanjutnya sifat pangkat. Kalau A pangkat 3 dikali A pangkat 2, ini kalau dijabarkan sama halnya A kali A kali A. A pangkat 3, A pangkat 2, A kali A. Nah, A-nya ada berapa banyak? A-nya ada 5, sehingga A pangkat 5. Nah, atau bisa langsung menggunakan cara pangkatnya tinggal dijumlah. Ya, kalau perkalian pangkat, bilangan pokoknya, bilangan utamanya sama, pangkatnya tinggal ditambah. A pangkat 3 dikali A pangkat 2, maka A pangkat 3 ditambah 2, sehingga hasilnya A pangkat 5. Nah, untuk pembagian A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, kalau pembagian kebalikannya, pangkatnya dikurang, maka A pangkat 3 dikurang 2, hasilnya A pangkat 1, atau 1 tidak perlu ditulis, jadi A saja. Seperti itu. Nah, ini kenapa asal-usul bisa langsung dikurang saja caranya ya. Jadi seperti ini. Baik, kita langsung ke contoh. Sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. Negatif 4C dikali 2A dikali 3B. Nah, ini perkalian suku tunggal, ya kan? 4C ini 2A, 3B ini satu suku. Hasilnya seperti apa? Nah, kita tinggal menghitung saja koefisiennya atau angkanya, yaitu negatif 4 dikali 2 dikali 3. Jadi negatif 24. A kali B kali C, ABC. Maka hasil akhirnya negatif 24 ABC. Bagaimana kalau pangkatnya bukan 1? Nah, contohnya yang kedua, 6mn kuadrat dikali dalam kurung negatif 5m pangkat 3 n pangkat 4. Maka sama, yang kita hitung adalah yang sejenis. 6 dikali negatif 5, M dikali M pangkat 3, lalu dikali N pangkat 2 dikali N pangkat 4. Jadi nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja ya. Sehingga 6 dikali negatif 5 negatif 30, M dikali M pangkat 3, M pangkat 1 ditambah 3. Ingat ya, kalau tidak tertulis pangkat ini memiliki arti pangkat 1. Lalu N pangkat 2 ditambah 4. Maka hasil akhirnya negatif 30, M pangkat 4, N pangkat 6. Kita lanjutkan untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku 3. Bagaimana caranya? Nah, ingat ya, sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi caranya menggunakan sifat distributif. Contohnya, jabarkan bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 5 dikali dalam kurung X dikurang Y. Nah, mari kita jawab. Sifat distributif itu bagaimana? Ya, sifat distributif itu, ini kan yang di luar kurung satu suku, yang di dalam kurung dua suku. Yang ada di luar kurung kita kalikan ke suku-suku yang ada di dalam kurung. Gitu. Maka menjadi 5 dikali X. Selanjutnya dikurang 5 dikali Y. 5 dikali X, 5X dikurang 5 kali Y, 5Y. Masih bisa dihitung? Tidak, karena sukunya berbeda. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 2A dikali dalam kurung 3A kuadrat dikurang 4B. Ya. 2A ini kan satu suku, yang dalam kurung ini dua suku. Nah, caranya seperti apa? Sama ya. Suku yang ada di luar dikalikan ke suku-suku yang ada di dalam kurung. 2A dikali 3A kuadrat. Lalu 2A dikali negatif 4B. Nah, maka jawabannya 2 kali 3 lalu kali A pangkat 2. Ini kalau dijabarkan dikurang 2 dikali 4 dikali A dikali B. Maka hasilnya
2 kali 3, 6. A dikali A pangkat 2, A pangkat 1 ditambah 2. Dikurang 2 kali 4, 8. A kali B, AB. Hasil akhirnya menjadi 6. A pangkat 3 dikurang 8, AB. Nah, yang terakhir, negatif X dikali X ditambah 4Y dikurang 5. Ini satu suku, yang ada di dalam kurung 3 suku. Caranya sama. Yang di luar kurung atau yang satu suku ini dikalikan ke suku-suku yang ada di dalam kurung. Negatif X dikali X, lalu ditambah negatif X dikali 4Y, lalu dikurang negatif X dikali 5. Ya, tanda utamanya ini sesuai tanda yang ada di dalam kurung ini. Maka hasilnya negatif X kali X, ini kan sama berpangkat 1. 1 tambah 1, 2. Negatif X pangkat 2. Negatif X dikali 4Y, negatif 4XY. Dikurang negatif X dikali 5, negatif 5X. Nah, ada tanda yang bertemu seperti ini, kita harus ubah tandanya menjadi satu tanda saja. Positif ketemu negatif, nanti menjadi negatif. Negatif ketemu negatif, menjadi positif. Nah, ini sama aja dikali, negatif kali negatif kan positif. Sehingga hasil akhirnya negatif X kuadrat dikurang 4XY ditambah 5X. Gitu. Baik, kita lanjutkan untuk perkalian suku 2 dengan suku 2. Contohnya, jabarkan bentuk-bentuk berikut. Dalam kurung X tambah Y dikali dalam kurung X tambah Y. Nah, pokoknya ini kalau antara kurung ini tidak ada tanda, ini artinya dikali ya, Kak. Nah, ini kan 2 suku. X tambah Y 2 suku, X tambah Y juga 2 suku. Caranya seperti apa? Masih sama, caranya dengan yang sebelumnya, menggunakan sifat distributif. Masing-masing dikalikan, semua elemen harus diketemukan. Ya. Yang pertama, X dikali dengan X. Lalu X dikali dengan Y. Selanjutnya, Y yang ada di sebelah kiri dikalikan dengan X yang ada di sebelah kanan. Dan yang terakhir, ditambah Y yang ada di sebelah kiri dikalikan dengan Y yang ada di sebelah kanan. Operasi penghubungnya adalah penjumlahan semua ya, karena di sini sama-sama dijumlah. Selanjutnya kita tinggal hitung X kali X, X kuadrat. Ditambah X kali Y, XY. Ditambah Y kali X, XY. Ditambah Y kali Y, Y kuadrat. Nah, maka selanjutnya kita lihat ada nggak yang masih bisa dihitung. Ya, ada, karena ini XY dan XY ini sejenis. Nah, ini nggak ada koefisiennya, ini artinya 1. Sehingga hasil akhirnya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua supaya lebih paham. 3X ditambah 4 dikali dalam kurung X dikurang 2. Nah, kita pasang-pasangkan, kita ketemukan 3X kali X. Lalu dikurang 3X kali 2 karena tandanya pengurangan. Selanjutnya ditambah 4 kali X. Dan yang terakhir dikurang 4 dikali 2. 3X kali X, 3X kuadrat. Negatif 3X dikali 2, negatif 6X. Ditambah 4 kali X, 4X dikurang 4 kali 2, 8. Mana yang masih bisa dihitung? Yang sejenis, yaitu negatif 6X ditambah 4X. Sehingga hasil akhirnya menjadi 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Oke, kita lanjutkan ke operasi yang terakhir, yaitu pembagian. Contohnya, tentukan hasil pembagian aljabar berikut. Yang pertama 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi negatif 7 A pangkat 4. Intinya sama ya Kak, pokoknya yang sejenis yang dikelompokkan, dihitung. Mari kita jawab. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi per supaya lebih gampang. Sehingga 28 A pangkat 5 B pangkat 3 per negatif 7 A pangkat 4. Selanjutnya kita kelompokkan 28 per negatif 7 dalam kurung. Lalu dalam kurung A pangkat 5 per A pangkat 4. Lalu dalam kurung B pangkat 3 per 1. Kenapa 1? Karena di sini tidak ada B. Karena di penyebutnya tidak ada B. Nah, 28 per negatif 7, negatif 4. A pangkat 5 per A pangkat 4. Pembagian berpangkat, pangkatnya tinggal dikurang. Sehingga A pangkat 5 dikurang 4. B pangkat 3 per 1, ya tetap B pangkat 3. Maka hasil akhirnya negatif 4 A pangkat 1 B pangkat 3. Nah, pangkat 1 tidak perlu ditulis, sehingga kita tulis seperti ini saja, negatif 4 A B pangkat 3. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua supaya lebih paham.
6x pangkat 3 Y Z pangkat 8 per 42x pangkat 7 Z pangkat 2. Yuk kita kelompokkan yang sejenis 6 per 42 dalam kurung X pangkat 3 per X pangkat 7 dalam kurung Y per, di bawah penyebut tidak ada Y sehingga per 1, lalu dalam kurung Z pangkat 8 per Z pangkat 2. Nah yang berpangkat kita tinggal kurangkan saja pangkatnya sehingga menjadi 6 per 42 1 per 7. Disederhanakan ya, X pangkat 3 per X pangkat 7, X pangkat 3 dikurang 7, Y per 1 tetap Y, Z pangkat 8 dikurang 2. Nah maka 1 per 7 X pangkat negatif 4. Ya dari mana? 3 dikurang 7. Lalu Y dan Z pangkat 6. Nah sampai sini sudah benar kalau soalnya uraian. Kalau pilihan ganda kadang diubah ke bentuk berpangkat positif karena di sini kan X-nya negatif. Supaya pangkatnya positif, kita pindah X-nya menjadi di posisi penyebut. Seperti apa? Maka seperti inilah bentuknya. Y Z pangkat 6 per 7X pangkat 4. Nah, sehingga menjadi positif karena posisinya sudah berada di penyebut gitu ya. Nah, yang terakhir pembagian kalau lebih dari satu suku. Tentukan hasil pembagian X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dengan X ditambah 2 menggunakan cara bagi kurung. Cara bagi kurung itu yang seperti apa sih? Ini loh yang cara SD ya. Seperti ini bentuknya. Nah, yang ada di dalam kurungnya ini X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Lalu yang ada di luar. Nah, selanjutnya caranya seperti apa? Ini sudah tertulis semua jawabannya ya. Nah, tinggal diperhatikan aja penjelasan Bu Nurul. X kuadrat yang ada di dalam kurung ini kita bagi dengan X yang ada di luar kurung ya. Cukup dibagi dengan X-nya saja, yang dua tidak perlu. Nah, X kuadrat dibagi X kuadrat dibagi X hasilnya X. Lalu kita tulis di atasnya X. Selanjutnya X dikalikan dengan semuanya yang ada di luar kurung ini. X ditambah 2. X dikali X kuadrat, kita tulis hasilnya di bawahnya. X dikali 2, 2X. Nah setelah itu kita kurangkan ya. X kuadrat dikurang X kuadrat 0, habis. 8X dikurang 2X 6X, 12 nya turun sehingga tersisa 6X ditambah 12. Selanjutnya sama seperti tadi, yang depan ini 6X kita bagi dengan X. 6X dibagi dengan X jadi tinggal 6, ditulis di atasnya jadi ditambah 6 karena positif tadi semuanya. Selanjutnya 6 dikalikan dengan X ditambah 2. 6 dikali X 6X, 6 dikali 2 12 sehingga 6X ditambah 12. Nah sama dengan yang sebelumnya, sehingga jika dikurangkan selanjutnya hasilnya 0. Maka X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dibagi dalam kurung X ditambah 2 sama dengan X ditambah 6. Demikian kakak penjelasan untuk di video kali ini. Semoga kakak paham. Jika belum paham silahkan diulang berkali-kali videonya sampai benar-benar paham. Tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk belajar. Mohon maaf jika Bu Nurul ada salah pengucapan. Terima kasih dan Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.